Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Rektor Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo, Bapak Dr. Haji Zainal Sukawi, MA, yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo, Bapak Dr. Sri Haryanto, MPDI, yang kami hormati Kepala Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo, Bapak Firdaus, MPD, yang kami hormati seluruh dosen program studi pendidikan fisika Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Yang kami hormati Ibu Eli Trisnowati, MPD, selaku narasumber dalam kegiatan webinar Zetero dan Mendeley. Yang kami hormati seluruh tamu undangan kegiatan webinar Zetero dan Mendeley. Yang kami hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Fisika, Saudari Laila Hasanah. Yang kami hormati Ketua Panitia Kegiatan Webinar, Saudari Mei Lailatul Fajri. Dan tak lupa seluruh peserta webinar yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul secara virtual dalam kegiatan webinar Zetero dan Mendeley. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Unsik. Acara yang keempat, sambutan-sambutan. Acara yang terakhir, penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Ishak Abdul Hanan. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي
Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Saudara Ishak Abdul Kanan kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Unsik. Hadirin dimohon duduk tegap dan mendengarkan dengan hikmat.
Acara selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan pertama oleh Ketua Panitia. Kepada Saudari Mei Lailatul Fajri, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Rektor Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo, Bapak Dr. Haji Zainal Sukawi, MA, yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Sains Al-Quran, Bapak Dr. Sri Haryanto, MPD, yang kami hormati Kepala Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Sains Al-Quran, Bapak Firdaus, MPD, yang kami hormati seluruh dosen Prodi Studi Pendidikan Fisika Universitas Sains Al-Quran, yang saya hormati Ibu Eli Trisnowati, MPD, selaku narasumber dalam webinar Mendeley ini, yang saya hormati seluruh tamu undangan kegiatan Mendeley, yang saya hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Fisika, Saudari Laila Hasanah, dan tak lupa seluruh peserta webinar yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan berkah serta rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul secara daring pada kegiatan Mendeley, webinar Mendeley ini. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta webinar yang mengikuti acara webinar pada pagi hari ini. Saya berharap teman-teman dapat mengikuti acara webinar ini dengan sungguh-sungguh. Karena acara webinar ini, yaitu mengenai webinar Mendeley, ini sangat bermanfaat bagi kita untuk ke depannya. Dan nanti silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya atau yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan pada materi nanti. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Semoga kerja keras dari rekan-rekan dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga ilmu yang ada di webinar ini menjadi jariah bagi rekan-rekan semuanya. Mungkin cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Saudari Mei Lailatul Fajri, kami ucapkan terima kasih. Sambutan kedua oleh Kepala Prodi, sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kepada Bapak Firdaus, MPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Maria Ulfah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah, Bapak Dr. Zainal Sukawi. Yang saya hormati pimpinan fakultas, Bapak Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Sains Al-Quran, Dr. Sri Haryanto, MPDI.
Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan, Bapak Ibu dosen di program studi pendidikan fisika. Alhamdulillah bersama-sama di tengah kita ada Ibu Sri Jumini, MPD, kemudian ada Ibu Fathiatun MSc, kemudian nanti juga akan bergabung Bapak Ibu dosen di Prodi Bidang Fisika. Yang saya hormati terkhusus kepada pembicara kita pada kesempatan hari ini, alhamdulillah bersama-sama di tengah kita ada Ibu Eli Tresnawati MPD. Saya sampaikan terima kasih kepada beliau yang sudah menyempatkan waktu dan berkenan untuk mengisi kegiatan pada pagi hari ini. Yang saya hormati teman-teman himpunan mahasiswa fisika, panitia, dan yang saya banggakan, yang saya cintai, segenap mahasiswa program studi pendidikan fisika. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini bergabung cukup banyak, ada 81 partisipan yang mengikuti kegiatan webinar pada pagi hari ini. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang luar biasa ini kita senantiasa diberikan rahmat dengan penuh kebahagiaan hingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat, bahagia. Ini juga sepertinya tersenyum semuanya. Yang terlihat ini Mbak Maria Ulfah, yang lain nggak terlihat yang lain. Bu Fatia juga terlihat dan teman-teman yang lain. Sehingga kita bisa menghadiri kegiatan pada pagi hari ini, yaitu pelatihan. Pelatihannya berkaitan dengan Mendeley yang akan digunakan terkait pengolahan referensi atau daftar pustaka. Yang kedua, sholawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, karena beliau Allah, suri tauladan dalam berakhlakul karimah, dan beliau Allah khatimatul anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Pertama, saya mengucapkan selamat hari lahir kepada Himpunan Mahasiswa Fisika, karena ini merupakan agenda, rangkaian agenda dari mahasiswa himpunan terkait tentang hari lahir ya. Sekarang sudah berumur 15 tahun. Sudah dewasa ya. Sudah dewasa, bisa lari-lari ini. Makanya kegiatannya itu aktif sekali ini, kegiatan teman-teman himpunan mahasiswa fisika. Dan kalau dibandingkan dengan prodi kita itu sudah berumur sekarang 16 tahun ya. Jadi terpaut 1 tahun. Jadi dari pendirian prodi, kemudian 1 tahun berikutnya terbentuk himpunan mahasiswa fisika. Bersama-sama antara program studi pendidikan fisika dan teman-teman himpunan mahasiswa fisika, kita saling bahu-membahu. Alhamdulillah berbagai rangkaian acara sudah kita laksanakan kerjasama antara himpunan mahasiswa dan prodi, dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Kedepannya kita sama-sama berharap antara program studi pendidikan fisika dan himpunan mahasiswa fisika dapat terjalin kerjasama yang bagus, komunikasi yang bagus, sehingga berbagai kegiatan ke depan dapat kita agendakan dan dapat berjalan dengan lancar. Jadi pada kesempatan hari ini saya juga ingin menyampaikan bahwasannya kegiatan pagi ini, pelatihan ini merupakan momentum bersama dengan hari lahir. Jadi kegiatannya tidak hanya webinar, jadi rangkaian-rangkaian kegiatannya nanti adalah webinar, ada lomba poster, kemudian studygram, kemudian ada iyaroh, khataman, kemudian ada motivasi, penyampaian motivasi dari alumni, kemudian juga ada games dan lain sebagainya. Kita sama-sama berharap, kita sama-sama berdoa, semoga kegiatan yang kita laksanakan, yang kita agendakan dapat berjalan dengan lancar semuanya. Amin. Kemudian berkaitan dengan kegiatan pagi hari ini, jadi kegiatan webinar Mendeley, tentunya ada 3 catatan yang saya garis bawahi di sini. Jadi ada 3 manfaat yang akan kita rasakan
Yang kita rasakan itu tidak hanya dari mahasiswa, saya pun sebagai pengelola prodi juga merasakan manfaatnya. Yang pertama tentunya manfaat kepada mahasiswa. Jadi berkaitan dengan tugas yang diberikan oleh mahasiswa, saya yakin saat ini mahasiswa sudah menempuh perkuliahan, berbagai tugas yang diberikan oleh dosen, banyak jenis tugasnya, bisa menulis makalah, artikel, ataupun laporan praktikum, kemudian penyusunan besok skripsi atau laporan akhir. Pastinya ketika mahasiswa menulis seperti itu, tidak luput yang namanya pengolahan atau istilahnya pengaturan sumber pustaka atau rujukan yang diambil, ya, atau referensi yang diambil. Jadi ketika mahasiswa menulis, tentunya akan banyak kutipan yang diambil, sumber rujukan yang diambil, dan ini merupakan kode etik dalam menulis. Kita tidak boleh meninggalkan yang namanya sumber pustaka atau rujukan, itu tidak boleh. Kita harus mensitasi, ya, itu kode etik dalam menulis. Dan dalam menulis kode sitasi tersebut, kita bisa manual, manual dengan Microsoft Word, tulis gitu, ketik biasa bisa. Tetapi banyak kelemahan atau kekurangan, kadang kita menuliskan di daftar pustaka ada, ternyata di dalam bodi tubuh makalah itu tidak ada. Ataupun sebaliknya, kadang di bodi tubuh itu ada, tetapi di daftar pustaka tidak ada. Nah, untuk menghindari itu, kemudian untuk mempermudah kita melakukan pengolahan referensi atau pengaturan referensi daftar pustaka, maka pada kesempatan hari ini kita bersama-sama belajar dengan pelatihan Mendeley, kita akan bersama-sama meningkatkan karya kita, meningkatkan skill kita di dalam pengelolaan daftar pustaka atau referensi, sehingga tulisan kita, karya-karya kita itu benar-benar berkualitas. Itu manfaat pertama untuk mahasiswa. Kemudian manfaat kedua, tentunya ini untuk program studi, yaitu berkaitan dengan akreditasi. Jadi ini sekalian, mumpung saya ketemu mahasiswa, sekalian saya sampaikan bahwasanya pada tahun 2021 ini sudah mulai perhitungan untuk persiapan akreditasi di tahun ke depan, yaitu kita nanti reakreditasi di tahun 2024. Jadi di tahun 2021, 2022, 2023, ini kita harus benar-benar persiapan. Untuk apa? Untuk melakukan reakreditasi di tahun 2024. Yang sekarang kita B dengan poin cukup gemuk, yang kemarin kita sudah tahun 2020, kita sudah mendapatkan B gemuk, kemudian sekarang ada embanan, ada harapan yang besar dari universitas, dari prodi pun juga sama, bersama-sama kita mewujudkan akreditasi unggul. Gitu ya, kalau zaman dulu itu istilahnya A, tapi sekarang itu istilahnya adalah akreditasi unggul. Kita bersama-sama menyiapkan akreditasi unggul. Jadi ketika akreditasi ini kita pengen unggul, banyak hal yang perlu kita siapkan. SDM, sumber daya dari dosennya, kemudian kegiatan-kegiatan, sarana-prasarana, dan sekarang yang membedakan antara akreditasi sebelumnya sama sekarang, yang kriteria 9, itu adalah outcome yang dihasilkan oleh mahasiswa. Kalau dulu tidak ada. Jadi dulu itu tidak banyak capaian yang diminta oleh BAN PT atau Lamdik istilahnya ya, terkait tentang output mahasiswa atau outcome mahasiswa. Tetapi sekarang itu diminta. Contohnya apa? Artikel, kemudian HKI atau hak cipta, karya buku, karya-karya produk lainnya, sekarang akan menjadi penilaian kelayakan untuk kualitas sebuah program studi. Makanya bersama-sama di tahun 2021 sampai 2023 kita memperbanyak produk kita, memperbanyak output kita, publikasi artikel-artikel, buku-buku hak cipta, dan pada kesempatan ini kita berlatih agar kita menghasilkan hak cipta, menghasilkan artikel yang bagus, kita berlatih menggunakan apa yang disebut dengan pengolahan referensi, yaitu dengan Mendeley. Dengan Mendeley, kita menguasai itu, insya Allah artikel-artikel yang kita tulis, kemudian buku yang kita tulis, itu akan bagus hasilnya. Itu manfaat kedua. Kemudian ini yang manfaat ketiga berkaitan dengan bidang kerjasama. Jadi ini pertama kali
kita menggandeng dari Universitas Tidar Magelang, meskipun dekat gitu ya, meskipun dekat dengan Magelang, tapi ini baru pertama kali kita mengadakan kegiatan bersama dengan dosen Untidar. Jadi ini kita awali dari unit yang paling kecil, yaitu program studi. Jadi dari kegiatan webinar ini, alhamdulillah mahasiswa melaksanakan kegiatan ini dan kita sama-sama bisa bekerja sama dengan dosen Untidar ini sebagai unit terkecilnya program studi, sebagai implementasi MOU-nya, meskipun kita belum ada MOU antara Untidar dengan Unsik, tetapi kedepannya dengan adanya awalan kegiatan ini, untuk kedepannya bisa sama-sama kita membuat MOU sehingga kegiatan kedepannya bisa berjalan dengan lancar dan baik. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk sambutan kali ini. Saya pesan kepada mahasiswa untuk dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, karena seperti saya sampaikan bahwa kegiatan pelatihan ini akan sangat-sangat bermanfaat buat mahasiswa. Baiklah, marilah sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, kita buka terlebih dahulu. Kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kebermanfaatan buat kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Firdaus MPD kami ucapkan terima kasih. Acara terakhir penutupan. Sebelum kita tutup bersama, saya selaku MC memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, serta seluruh peserta webinar. Marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya akan diambil alih oleh moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli syatli wasirli amli wahlul datam lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Rektor Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo, Bapak Dr. Haji Zainal Sukawi, MA. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Unsik Jawa Tengah di Wonosobo, Bapak Dr. Sri Haryanto, MPDI. Kepala Program Studi Fisika Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo, Bapak Firdaus, MPD. Seluruh dosen program studi Pendidikan Fisika Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Ibu Eli Trisnawati, MPD, selaku narasumber dalam webinar Mendeley. Seluruh tamu undangan kegiatan webinar Mendeley. Ketua Himpunan Mahasiswa Fisika, Saudari Laila Hasana. Ketua Panitia, Saudari Mei Lailatul Fajri. Dan tak lupa seluruh peserta webinar yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah serta rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul secara daring pada kegiatan webinar Mendeley ini tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin. Terima kasih kepada MC dan langsung saja kita menuju ke acara selanjutnya adalah acara inti yang paling kita tunggu-tunggu,
yaitu penyampaian materi webinar Mendeley yang akan dibawakan oleh Ibu Eli Trisnawati, MPD. Sebelum kita mulai materi kali ini, saya akan membacakan CV tentang pemateri pada pagi hari ini. Nama, Ibu Eli Trisnawati, MPD. Alamat asal, Ngasinan, RT 4, RW 1, Kaliwiro, Wonosobo, Jawa Tengah. Alamat sekarang, Gang Kapas Selatan 1, nomor 110, Sedang Sari, RT 3, RW 8, Madyo Condro, Secang, Magelang, Jawa Tengah. Tempat tanggal lahir, Wonosobo, 3 Januari 1989. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, golongan darah A, tinggi 164 cm, berat badan 50 kg. Status pernikahan sudah menikah. Nomor telepon 085 292 459 200. Alamat email elitrisnawati@untidar.ic.id. Moto hidup beliau, 3 things make miracle in your life are honest, work hard, and useful for others. Mata kuliah yang pernah diampu oleh beliau antara lain IPA Dasar, Praktikum IPA Dasar, Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa, Matematika, Gelombang dan Optik, Karya Ilmiah IPA, Materi dan Energi, Mekanika, Praktikum Gelombang dan Optik, Termodinamika, Fisika Dasar, Kelistrikan dan Kemagnetan, Praktikum Kelistrikan dan Magnetan, Mikro Teaching IPA, Statistika Penelitian IPA, Evaluasi Pembelajaran IPA. Riwayat pendidikan dari beliau adalah yang pertama, sekolah di SD Negeri 1 Ngasinan, SMP Negeri 1 Wates Lintang, SMA Negeri 1 Purworejo, S1 Pendidikan Fisika UNES, Pasca Sarjana Pendidikan Sains Konsentrasi Fisika UNY, Pasca Sarjana S3 Pendidikan IPA UNES. Pengalaman penelitian 5 tahun terakhir dari beliau sangatlah menakjubkan. Dapat kita lihat pada daftar riwayat hidup beliau, sudah pernah melakukan 9 kali penelitian dalam 5 tahun terakhir ini. 3 di antaranya yaitu yang pertama pada tahun 2018 dengan judul penelitian Persepsi Mahasiswa tentang Pelaksanaan Pembelajaran di Program Studi Pendidikan IPA Universitas Tidar. Sumber DIPA Untidar 2018. Yang kedua, pada tahun 2019 beliau pernah meneliti dengan judul penelitian Pengembangan Bahan Aktual untuk mendukung pengembangan literasi sains mahasiswa. Sumber DIPA Untidar 2019. Dan penelitian yang terbaru pada tahun 2021 dengan judul Pengembangan Kompetensi Guru Abad 21, Studi Kemampuan Pedagogi Guru dalam Membelajarkan Keterampilan Abad 21. Sumber DIPA Untidar 2021. Pengalaman pengabdian beliau pada masyarakat pada 5 tahun terakhir ini sudah cukup banyak sekali dapat kita lihat dari 6 pengabdian tersebut. 1 di antaranya yaitu yang terbaru pada tahun 2021 dengan judul pengabdian yaitu Pendampingan Guru IPA dalam Menyiapkan Pembelajaran. Sumber DIPA Untidar tahun 2021. Beliau juga mempublikasikan artikel ilmiah dalam 5 tahun terakhir yang sudah cukup banyak, yang sangat bisa kita ambil ilmunya. 3 di antaranya yaitu pada tahun 2016 dengan judul artikel ilmiah Model Keterpaduan Pembelajaran Sains dalam Kurikulum 2013.
Yang kedua, pada tahun 2019 dengan judul artikel ilmiah pengetahuan awal mahasiswa program studi pendidikan IPA pada asas kekekalan energi. Dan yang terbaru, pada tahun 2021, beliau melakukan atau menerbitkan artikel ilmiah dengan judul pengembangan bahan ajar mekanika berbasis PBL untuk menyongsong revolusi industri 5.0. Beliau juga membuat karya buku dengan jumlah buku 7. Satu di antaranya yaitu dengan judul Kurikulum terbaru Metode Celing Semua Rumus Fisika Nggak Pakai Mikir SMA kelas 10, 11, dan 12 pada tahun 2015 dengan jumlah halaman 372. Sekian pembacaan CV atau daftar riwayat hidup dari pemateri pada kali ini. Acara selanjutnya adalah yaitu pemaparan materi webinar mengenai Mendeley oleh Ibu Eli Trisnawati, MPD. Kepada beliau, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf karena suaranya agak hilang dan karena acara tidak mungkin diundur ya. Jadi untuk tetap menyampaikan dengan suara yang serak. Yang saya hormati Rektor Unsik, Dr. Haji Zainal Sukawi, MA, kemudian Dekan FITK Unsik, Dr. Sri Haryanto, MPJI, yang saya hormati Kepala Prodi Pendidikan Fisika, Bapak Firdaus, Magister Pendidikan. Mohon izin untuk menyampaikan dengan agak pelan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk menyampaikan terkait dengan Mendeley. Mungkin tadi sudah diperkenalkan oleh moderator ya, bahwa saya dari Universitas Tidar, yang sebenarnya saya tidak terlalu jauh dari Unsik, karena sebelumnya saya pernah mengajar di Unsik juga, kemudian saya berasal dari Wonosobo. Izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Apa suara saya bisa terdengar dengan jelas, Mas? Bisa, Bu. Yeah. Nama saya tadi sudah disebutkan, Eli Trisnawati. Saat ini saya tinggal di Magelang. Kemudian nanti teman-teman bisa, kalau mau komunikasi dengan saya, bisa melalui telepon. Nomornya tertera di situ. Kemudian bisa juga melalui email. Sebelum menyampaikan materi saya hari ini terkait dengan reference manager ya, atau Mendeley, saya ingin mengucapkan selamat hari lahir pada Himpunan Mahasiswa Fisika yang saat ini sudah ke-15 ya. Artinya sudah beranjak dewasa, tadi disampaikan oleh Bapak Firdaus. Saya berharap semoga himpunan mahasiswa ini bisa menaungi potensi yang ada di teman-teman mahasiswa fisika di Unsik. Ini terkait dengan profil Google Scholar saya. Kenapa saya menunjukkan Google Scholar? Karena di sini berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan saat ini, yaitu tentang Mendeley. Di sini teman-teman bisa lihat ada kutipannya. Kutipan di situ menunjukkan bahwa tulisan yang sudah kita tulis itu
ditulis ulang atau diambil ulang oleh penulis-penulis yang lain dalam karya ilmiahnya. Nah, ketika menuliskan tulisan secara akademis, maka kita harus menuliskan secara tulisannya itu harus secara ilmiah, artinya sesuai dengan kaidah ilmiahnya harus benar. Maka ketika kita menuliskan ada beberapa style cara penulisan karya ilmiah. Nah, salah satu yang bisa kita manfaatkan adalah Mendeley. Mendeley itu nanti berhubungan dengan alat ya. Jadi Mendeley itu bukan bagaimana cara kita mencari referensi dan sebagainya, tapi Mendeley memudahkan kita untuk bisa menuliskan apa yang referensi yang kita miliki sehingga lebih tertata gitu ya. Sebelumnya ada beberapa kata kunci yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini, yaitu berkaitan dengan reference manager, kemudian citasi, ada daftar pustaka, yang mungkin ini tidak asing di telinga kita semua ya, di telinga teman-teman betul. Setelah kita mengkaji tentang ketiganya, melihat perbedaannya itu apa, nanti kita akan membahas terkait dengan Mendeley. Kenapa yang kita gunakan itu Mendeley? Kenapa tidak yang lain? Padahal kan masih banyak referensi manager yang bisa kita gunakan. Nah, ini perbedaan terkait dengan reference manager, citasi, dan juga daftar pustaka. Jadi yang dimaksud dengan reference manager itu adalah alat untuk mengumpulkan referensi dari berbagai sumber, baik itu elektronik ataupun cetak. Yang ini berperan untuk mengorganisir apa yang sudah kita kumpulkan tadi, sehingga kita bisa menggunakan sumber-sumber tersebut untuk membantu kita menuliskan pada karya tulis yang kita tuliskan. Jadi ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Kalau saat ini teman-teman mahasiswa itu baru menulis, belum sampai skripsi ya, mungkin baru nulis karya tulis, lomba karya tulis, nah itu pasti mensitasi atau mengambil referensi dari sumber lain yang itu harus kita tuliskan secara ilmiahnya seperti apa. Nah, reference manager ini berperan untuk membantu mengumpulkan referensi tersebut. Biasanya yang digunakan itu adalah Microsoft Word ya. Kemudian, tadi yang kedua adalah citasi atau kutipan. Nah, citasi ini merupakan mengambil informasi, penyebutan informasi yang kita jadikan salah satu referensi dari tulisan kita. Bisa itu bersumber dari buku, artikel, dokumen, atau yang lainnya lah. Yang penting itu adalah sumber-sumber yang memang bisa dipertanggungjawabkan isinya maupun keabsahannya, seperti itu. Kemudian ketika menuliskan citasi, biasanya kita menyantumkan beberapa keterangan, yaitu nama penulisnya, kemudian tahun publikasinya, ataupun kalau menggunakan, nanti ada beberapa metode ya, ada beberapa style yang bisa kita gunakan untuk menuliskan citasi, bisa menuliskan nama penulisnya dan juga tahunnya, ataupun bisa dengan penomoran. Kemudian yang terakhir tadi ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini adalah semua sumber yang kita jadikan referensi untuk menulis karya ilmiah. Jadi kalau citasi itu per bagiannya, kalau saya menuliskan
bukunya si A, saya tulis di kalimat pertama, itu disebutnya sitasi. Kemudian di kalimat kedua, paragraf kedua, itu saya menuliskan pernyataan atau hasil miliknya si B, maka itu disebut sitasi. Tapi kumpulan semuanya itu merupakan daftar pustaka. Nah, ini yang biasanya ditulis di akhir, begitu ya. Saya rasa ketiganya ini sudah cukup dipahami oleh teman-teman mahasiswa karena sudah biasa menulis terkait dengan penulisan ilmiah gitu. Nah, kenapa kita perlu menuliskan, perlu menggunakan reference manager? Nah, kalau biasanya secara manual itu bisa dilakukan. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bapak Firdaus, kalau kita bisa menuliskannya secara manual, yaitu kita memiliki banyak referensi, kemudian kita mengutip beberapa, kemudian yang beberapa itu menjadi daftar pustaka. Yang kalau kita menuliskan daftar pustaka itu berarti harus biasanya urut ya, tergantung stylenya. Apakah itu misalnya apa style, maka harus urut abjad dari A, B, C, D. Tapi kalau style yang lain, penomoran misalnya, itu urut penyebutan di dalam naskah. Jadi kalau naskahnya menuliskan pertama referensinya dari Eli misalnya. Eli kan harusnya kalau di urut abjad sudah urut kelima. Tapi kalau saya menuliskannya nomor pertama, maka kalau itu kutipannya menggunakan angka, maka kita menuliskannya di urutan pertama, sesuai dengan urutan pengambilannya. Nah, kita bisa menggunakan ini, melakukan ini secara manual. Tetapi ketika kita melakukan secara manual, ketika referensi yang kita gunakan itu banyak sekali, maka itu akan menyulitkan kita untuk bisa mengorganisir apa yang kita tulis tersebut. Sehingga kita membutuhkan alat bantu. Alat bantunya berupa reference manager. Nah, sebelum sampai di sana, ini tadi ya ada beberapa style yang bisa kita gunakan untuk gaya penulisan. Yang paling tren adalah apa style gitu ya. Kalau mungkin di jurnalnya Unsik, Spektra itu menggunakan IEEE sepertinya. Nah, ini berbeda nanti kalau teman-teman perhatikan itu berbeda. Ini bisa dipelajari antara satu style dengan style yang lain itu berbeda sehingga memiliki karakteristik sendiri antara apa style, kemudian IEEE, Chicago dan sebagainya. Nah ini, kalau tulisan kita mengambil referensinya itu sedikit, maka tidak ada masalah bagi kita untuk mengelola tulisan kita. Tapi kalau referensi kita banyak, dengan harapan tulisan kita semakin baik, itu ada kelemahannya. Kelemahannya mengelolanya yang semakin sulit. Nah, makanya kita membutuhkan tadi reference manager. Nah, jadi peran reference manager itu dalam penulisan itu di sini. Perannya di mengolah database referensi yang sudah kita miliki. Kalau tadi secara manual kita menggunakan urutannya adalah kita memiliki referensi, kemudian ada kita mengutip apa, kemudian gabungannya itu adalah daftar pustakanya. Tapi kalau kita menggunakan reference manager, maka di sini ada peran pengolahan database setelah referensi itu. Sehingga ketika kita mengutip, kita akan dipermudah.
sebenarnya ada banyak reference manager itu. Tadi sudah disampaikan MC ya, bahwa kita itu tadi judulnya pelatihan Zotero dan Mendeley. Salah satunya Zotero itu dan juga Mendeley itu adalah salah dua dari reference manager yang bisa kita gunakan untuk mengolah database dari referensi yang kita miliki. Nah, pada kesempatan kali ini nanti yang kita pelajari lebih ke Mendeley ya. Dengan ada alasannya, nanti kenapa kita menggunakan Mendeley. Suara saya masih aman ya, Mas? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini beberapa kelebihan kenapa kita perlu menggunakan reference manager. Yang pertama adalah membuat daftar pustaka secara otomatis. Jadi kalau tadi teman-teman menggunakan misalnya apa style, itu menuliskan daftar pustaka itu harus urut abjad gitu ya. Jadi kalau kita nulis apa, tuliskan dulu yang A, kemudian yang B, begitu. Nah, tapi kalau kita menggunakan reference manager, maka kita akan secara otomatis menuliskan daftar pustaka sesuai dengan style yang kita gunakan. Apakah itu apa style ataukah IEEE begitu. Selain itu, ini mengurangi kesalahan kita dalam menuliskan referensi. Yaitu mencegah kekeliruan dalam menuliskan sitasi. Jadi kalau menuliskan sitasi dengan menggunakan reference manager, itu sangat sedikit kemungkinan kita salah menuliskan. Bisa salah atau tidak, toh Bu? Bisa, tapi kalau kita tidak melihat pada database-nya terlebih dahulu. Kalau kita tidak melihat database-nya terlebih dahulu, maka ada kemungkinan kita bisa salah menulis sitasi. Tapi kesalahannya itu bukan dari apanya ya, bukan dari peletakan dan sebagainya, tapi karena kita salah memasukkan database-nya. Selanjutnya yaitu udah mengubah atau memodifikasi stylenya. Jadi kalau teman-teman misalnya menuliskan karya ilmiah, menulis pada satu jurnal dengan jurnal yang lain, itu ada perbedaan atau gaya selingkung masing-masing jurnal. Di mana gaya selingkung masing-masing jurnal itu nanti kalau misalnya submit di jurnal A kok tidak diterima padahal stylenya menggunakan apa style, kemudian kita pindahkan ke jurnal B yang referensinya menggunakan IEEE, maka kalau kita melakukan secara manual itu kita harus mengubah secara manual gitu ya, satu-satu ada kemungkinan salah. Tapi kalau referensinya menggunakan reference manager, maka kita bisa langsung menggantinya. Nanti saya tunjukkan bagaimana cara menggantinya. Kemudian reference manager itu bisa juga berperan sebagai perpustakaan digital pribadi gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya menggunakan reference manager, kemudian sudah pernah mendownload dan memasukkan referensi tertentu dan sewaktu-waktu itu dibutuhkan, maka bisa memanggilnya kembali. Dan kita ketika membaca kemudian
ada hal yang perlu kita tandai, kita bisa menuliskan itu. Jadi bisa sebagai pengingat, ada catatannya seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah menghemat waktu. Saya rasa ini semua aplikasi gitu ya. Aplikasi itu menghemat waktu kita dalam melakukan sesuatu begitu. Mohon maaf. Saya lanjutkan lagi ya. Ini adalah beberapa kelebihan yang bisa kita nikmati ketika kita menggunakan reference manager. Nah, ini beberapa referensi manager yang ada, ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, salah satu alasan kita menggunakan Mendeley itu karena ini bisa diakses secara gratis gitu ya. Yang lainnya ada Zotero, ada Thomson Reuters dan sebagainya. Itu ada yang berbayar dan ada yang gratis. Kita kan biasa memanfaatkan apa yang ada ya gitu. Jadi kalau ada yang gratis, kenapa kita harus bayar? Kalau memang itu bisa membantu kita dan bagus gitu ya. Nah ini kenapa kita menggunakan Mendeley. Tadi yang pertama adalah gratis. Kemudian yang kedua itu Mendeley itu bisa menyimpan sekaligus membaca dokumen PDF. Kemudian bisa diakses pada berbagai perangkat. Selain itu banyak digunakan oleh penerbit-penerbit ataupun jurnal-jurnal yang ada di kita itu biasanya menggunakan reference manajernya adalah Mendeley. Kemudian gaya penulisannya di situ ada beberapa yang memudahkan kita untuk menggontang-ganti gaya penulisan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu bisa digunakan secara online. Jadi bisa membuat jejaring. Kita langsung pada penggunaannya begitu ya. Nanti teman-teman bisa sambil mencoba-coba praktek gitu. Sebentar ya, saya izin istirahat sebentar. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Pertama, teman-teman itu harus membuat akun Mendeley-nya. Yaitu yang pertama membuka website www.mendeley.com. Kemudian seperti biasanya, ketika kita mempunyai akun, maka kita harus register terlebih dahulu kalau kita belum punya akunnya. Maka register dulu untuk membuat akun gratisnya. Selanjutnya biasa menuliskan email, kemudian username, kemudian passwordnya apa begitu ya. Kemudian
nanti registrasi akan berhasil. Setelah itu di sini teman-teman menuliskan field study-nya dan juga statusnya mau sebagai apa begitu. Apakah itu sebagai dosen atau sebagai siswa, mahasiswa seperti itu, ataukah sebagai peneliti. Nah, ini yang nanti berfungsi untuk membangun jejaring ketika kita menggunakan Mendeley. Selain itu, kita menuliskan field-nya atau bidang kajian kita. Kalau teman-teman di fisika bisa fisik ataupun mungkin social science karena di pendidikan seperti itu. Setelah itu teman-teman bisa mendownload Mendeley yang bisa digunakan pada desktop. Setelah punya akun tadi, kita menggunakan Mendeley yang ada di desktop. Ini memudahkan kita untuk membuka ataupun mengakses di PC kita. Nah, setelah di-download, kemudian diinstal ya seperti biasa. Kelebihan dari Mendeley ini ada beberapa banyak fitur untuk OS. Jadi bisa untuk Windows, untuk bisa Linux dan sebagainya. Jadi kita sesuaikan dengan PC kita. Selanjutnya, setelah diinstal, maka akan tampak tampilan seperti ini. Nah, ini masih kosong ya. Jadi belum ada referensi yang kita masukkan, belum ada dokumen yang kita masukkan, tampilannya seperti ini. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menambahkan referensi pada Mendeley kita. Yang pertama bisa input manual, yang kedua bisa menambahkan file PDF, yang ketiga bisa mengintegrasikan dengan DOI. DOI itu adalah identitas artikel. Jadi masing-masing artikel jurnal itu punya DOI. Dan itu tidak akan sama antara artikel satu dengan artikel yang lain. Sehingga kalau kita memasukkan DOI, maka kita akan tertuju pada artikel tertentu. Kemudian bisa juga mengintegrasikan dengan halaman web. Selain itu bisa menggunakan aplikasi, menambahkan fitur atau bantuan dengan import file importer. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama input manual. Di pojok kanan kiri atas itu ketika teman-teman sudah menginstal itu ada tanda ini ya, plus dan juga ada tanda segitiga. Nah, kalau input manual teman-teman bisa menulis memilih yang add entry manually. Kemudian setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman bisa menuliskan secara manual data dari referensi yang akan kita gunakan. Ada judulnya, kemudian penulisnya, kemudian kalau ini jurnal berarti jurnalnya, nama jurnalnya, kemudian tahunnya, volume, dan
identitas dari artikelnya. Kalau itu buku, maka bisa diklik yang bagian atas ini. Kursor saya kelihatan, Mas? Terlihat, Bu. Oke. Yang di segitiga ini bisa dipilih untuk apakah itu buku ataukah artikel proceeding. Gitu. Setelah dipilih, maka kita tuliskan identitasnya tadi ya. Judulnya dan sebagainya. Kalau sudah selesai, maka kita pilih save, simpan. Nah, setelah kita tuliskan itu, maka nanti akan tersimpan pada Mendeley kita. Ini contoh penulisan pada artikel jurnal. Nulisnya seperti ini. Jadi kalau penulis disesuaikan ini. Last name, dan first name-nya. Nah, ini yang tadi saya katakan, ada kemungkinan tetap kita salah ketika menggunakan referensi manager. Nah, salahnya itu bukan karena dari referensi manajernya, tapi dari kita untuk mengecek ininya. Bisa saja salah menuliskan, ini kan harusnya nama akhir, kemudian baru nama depan. Kalau kita menuliskannya nama depan, kemudian nama akhir, maka itu akan salah nanti di citasi kita. Begitu ya. Nah, database ini yang perlu kita lihat, perlu kita cek apakah benar ataukah salah. Ini misalnya tadi nama jurnal. Jurnal itu namanya ini, maka nulisnya juga harus sama seperti ini. Sama persis dengan nama aslinya begitu ya. Jadi kalau kita salah menuliskan nama, maka kita akan menuju pada orang yang salah gitu ya, orang yang berbeda. Sama seperti ini, database-nya kalau kita nulisnya salah, juga akan tertuju pada referensi yang berbeda. Maka untuk memastikan itu, kita harus cek ininya. Cek di database-nya. Mungkin teman-teman tidak asing ya dengan jurnal. Di sini ada judulnya, kemudian nama penulisnya. Nah, ini tadi kalau kita nulisnya nama akhir, koma, nama depan. Berarti Hamidi, koma, Anwaril. Begitu ya. Selain itu ada referensi-referensi yang lain, yang itu biasanya kalau di artikel itu ada di tulisan ini, how to cite. Nah, ini menunjukkan bagaimana kita seharusnya menulis artikel ini ketika kita merujuk artikel ini pada penulisan artikel ilmiah kita. Nah, ini tadi ada DOI. DOI ini adalah identitas dari artikel. Nanti teman-teman bisa cek di jurnal Unsik, itu di Spektra, ada DOI-nya. Kemudian, tadi kalau yang manual memang agak butuh ekstra ini ya, ekstra penulisan begitu. Yang kedua bisa dengan cara menambahkan file PDF. Nah, kalau menambahkan file PDF, maka kita bisa Mendeley itu akan memasukkan secara otomatis database atau identitas dari artikel yang kita masukkan
sendiri. Jadi kita tidak perlu memasukkan satu persatu seperti di manual. Hanya kita mengecek apakah itu sudah sesuai ataukah belum begitu. Nah, kalau memasukkan PDF, maka kita klik yang add file. Kita masukkan file PDF-nya. Maka secara otomatis nanti akan muncul ini identitas dari artikelnya. Kita tinggal cek apakah ini benar atau sesuai atau belum begitu. Yang ketiga dengan DOI, lookup DOI. Ini misalnya di jurnalnya kami di Untidar itu ada Indonesian Journal of Science and Education. Nanti teman-teman bisa jalan-jalan ke Untidar, ke jurnalnya Untidar melalui laman ini. Nah, di sini ada DOI. Nah, lookup DOI ini, DOI-nya dikopikan, kemudian dimasukkan pada bagian add file tadi, dan di-copy pastekan. Nah, pastikan ada koneksi internet, karena dia mencari artikel sendiri dengan bantuan identitas DOI itu. Jadi harus koneksi internet. Nah, setelah di-searching, gitu nanti di-searching dengan ini ya. Kemudian nanti akan muncul database-nya tadi. Kalau sudah sesuai, maka kita ketik simpan, klik simpan. Kemudian yang keempat itu diintegrasikan dengan halaman web. Biasanya teman-teman mencari referensi di mana? Di Google Scholar atau di Google. Nah, biasakan kalau mencari referensi artikel ilmiah itu kita menggunakan Google Scholar ya. Jangan Google, karena kalau Google itu masih umum. Tapi kalau Google Scholar itu memang artikel ilmiah dan juga buku yang ada di situ. Nah, kalau teman-teman searching di Google Scholar, misalnya saya menuliskan creative thinking skills, muncul beberapa artikel, kemudian saya memilih satu artikel di sini. Nah, di bawah sini ada tanda petik 2. Tanda petik 2 ini nanti kalau kita klik, maka akan muncul beberapa cara pengutipan sesuai dengan stylenya. Apakah itu MLA ataukah apa style. Nah, tapi yang kita masukkan di dalam Mendeley itu yang bawah ini. Kita pilih salah satu untuk bisa memasukkan, ini yang dimasukkan adalah kode ya, codingnya. Jadi kita pilih salah satu, kemudian kita copy, kemudian kita pastekan pada library-nya Mendeley. Kalau sudah kita pastekan, nanti akan muncul referensi atau database dari artikel tersebut. Walaupun kita tidak mendownload PDF-nya. Kemudian yang terakhir itu bisa menggunakan tambahan bantuan dengan import dari web atau menggunakan aplikasi web importer. Ini kita harus install dulu web importernya. Kemudian kalau sudah terinstall, maka itu akan terintegrasi dengan Mendeley yang kita miliki.
Ini proses installnya seperti biasa ya. Nah, kalau ketika kita menggunakan aplikasi web importer, maka artikel ini nanti akan muncul di bagian kanan atas itu logo Mendeley-nya. Nah, kalau kita klikkan, maka referensi ini akan tersimpan pada Mendeley. Jadi ini langsung terintegrasi pada aplikasi pencari data kita, misalnya Google ataupun Chrome ataupun mungkin Mozilla gitu. Nah, ketika teman-teman menginstal Mendeley itu belum tentu langsung terintegrasi dengan alat atau Word kita, sehingga kita harus memastikan bahwa referensi yang kita miliki itu tersinkron. Maka kita harus mengklik bagian sini, sinkronisasi. Nah, ini kalau referensinya sudah terintegrasi semua di sini. Nah, ini ada pembedanya. Kalau yang ada gambar PDF-nya, maka itu ada filenya. Tapi kalau tidak, maka itu tidak ada filenya. Nah, ini beberapa fiturnya. Tadi ada bintang. Jadi kalau kita punya artikel favorit atau artikel yang sering kita baca ataupun mungkin menjadi referensi utama, kemudian mau kita beri tanda, maka kita klik tanda bintang di sini. Kemudian ini tadi kalau misalnya kita mau membuat artikel, ada banyak artikel ya teman-teman, membuat banyak artikel. Bulan pertama membuat artikel A, bulan kedua membuat artikel B. Nah, itu kita bisa memisahkan referensi tersebut dalam folder-folder. Jadi di sini bisa klik create folder gitu. Nah, di dalam Mendeley kita bisa membuka banyak artikel untuk dibaca. Tadi kan peran reference manager Mendeley itu tidak hanya menyimpan data kita, tapi juga membantu kita untuk alat untuk membaca. Nah, ini kita bisa membaca banyak file. Bisa juga kita menandai. Jadi semacam ada stabilo begitu ya. Atau bisa menuliskan catatan. Menambahkan catatan. Nah, ini untuk memastikan Mendeley kita terinstall atau terkoneksi dengan Word, maka kita perlu menginstal Microsoft Word-nya di sini. Ketika install ini, pastikan tidak ada file Office yang berjalan, karena itu tidak akan berhasil ketika ada file Office yang sedang berjalan. Nah, ini tanda ketika Microsoft Word itu terinstall atau terkoneksi dengan Mendeley. Ada tanda ini. Kalau tidak, maka kita harus menginstalnya terlebih dahulu. Ini tadi untuk
memasukkan referensi kita. Mungkin saya coba Pak praktek saja ya. Semoga teman-teman nggak terganggu dengan suara saya ya. Nah, ini tampilan Microsoft Word yang terintegrasi dengan Mendeley. Misalnya di sini saya menuliskan ya, boleh salah nggak ya? Misalnya seperti ini ya. Kemudian kita mencantumkan citasi kita bahwa ini tulisannya dari seseorang. Maka klik insert citation, kemudian tuliskan namanya. Atau bisa juga dengan judulnya, bisa juga dengan tahunnya. Nah, ini maka akan muncul referensi atau tulisan yang hampir sama. Ini sampai saya menuliskan lengkap, misalnya saya menuliskan Wilson. Maka di sini ada beberapa tulisannya dari Wilson tadi yang sudah masuk di database saya. Maka saya pilih yang sesuai. Misalnya ini kata-katanya Wilson, maka kemudian saya tuliskan oke. Nah, maka secara otomatis akan muncul ini. Tandanya ketika kita menggunakan Mendeley, maka kalau kita search seperti ini akan muncul semacam blok. Tapi kalau saya menuliskannya misalnya manual, maka kalau saya ini nggak muncul blok. Tapi kalau ini saya klik satu aja, muncul blok. Itu tanda bahwa ini terintegrasi Mendeley. Jadi kalau teman-teman punya tulisan yang banyak, misalnya saya tunjukkan ya. Ini proposal saya. Nah, misalnya ini banyak ya. Oh, kita lihat ini sudah misalnya ada tulisannya siapa yang belum terintegrasi Mendeley, maka bisa kita tuliskan. Bisa untuk mengecek juga artinya ya. Ini tadi sudah. Kemudian
bisa dituliskan nama ataupun tahun ataupun judul. Bisa juga kita membuka Mendeley-nya untuk memastikan artikelnya yang mana, kalau memang kita lupa. Tapi kalau tidak, ya tidak perlu. Kemudian untuk memilih stylenya, bisa di sebelah sini. Ada pilihannya. Saya contohkan yang ini mungkin ya. Lihat ya, yang ini. Kalau misalnya saya ganti dengan IEEE, maka dia akan langsung berubah menjadi nomor angka. Kalau saya ganti yang lain, yang sering apa ya? Cicaku mungkin. Nah, ini beda ya. Kalau apa itu menggunakan nama kemudian koma, kalau ini tidak. Jadi langsung secara otomatis seperti itu. Sudah selesai. Mungkin saya tunjukkan misalnya kita mengintegrasikan ini ya. Tadi kan ini membantu kita untuk menuliskan daftar pustaka begitu ya. Misalnya ini. Referensi saya sudah cukup banyak. Kemudian ini kan daftar pustakanya. Misalnya saya hapus dulu. Ini sudah hilang. Maka di bagian akhir biasanya teman-teman menuliskan daftar pustaka begitu ya. Kalau referensi kita sudah menggunakan Mendeley, maka kita tinggal menulis, mengklik ini, insert bibliografi. Nah, maka semuanya akan muncul di file kita. Jadi kalau manual, bisa dibayangkan bagaimana sulitnya, bagaimana capeknya menuliskan satu persatu begitu ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa paling tidak sedikit memberikan gambaran pada teman-teman untuk bisa menggunakan reference manager pada penulisan karya ilmiah, baik itu karya tulis ataupun mungkin skripsi. Nanti mungkin bisa lebih intensnya kalau misalnya mau diskusi dengan saya diperbolehkan. Karena mohon maaf karena suaranya memang seperti ini, jadi mungkin informasinya tidak banyak diterima, bisa tidak banyak yang bisa diterima. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, demikianlah materi yang telah dibawakan oleh Ibu Eli Trisnawati MPD. Pada saat ini saya akan membuka sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya bisa membuka kamera dan resen agar saya persilahkan untuk bertanya. Sesi bertanya jawab saya persilahkan untuk para audien untuk menanyakan apa yang kurang jelas atau apa yang ingin ditanyakan.
Oke, untuk saudari Mbak Holif mungkin ingin bertanya, silakan, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eli Trisnawati MPD karena sudah walaupun sedang kurang enak badan, tetap membersamai kita, Ibu. Terima kasih banyak dan semoga lekas sembuh ya, Bu. Perkenalkan dulu, nama saya Khalifatul Aziza. Saya dari Pendidikan Fisika semester 5. Saya ingin bertanya, Bu. Tadi kan sebelumnya mohon maaf karena saya tadi sedikit terlambat, jadi di awal-awal itu saya kurang mengikuti materinya, jadi saya ingin bertanya, tadi materi yang disampaikan Ibu itu tentang Mendeley, kalau kita menggunakan Mendeley itu kita harus mendownload dulu file yang mau dimasukkan citasinya. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan seperti Google Book itu, Bu? Kan itu kan tidak bisa di-download. Apakah bisa atau tidak? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu Eli mau ditampung dulu atau mau dijawab satu persatu, Bu? Mungkin saya jawab ya biar nggak lupa. Oh iya, Bu. Saya persilahkan. Tadi yang ditanyakan kalau misalnya tidak ada artikelnya begitu ya, maka tadi sudah ada beberapa cara untuk memasukkan database atau memasukkan informasi pada Mendeley kita. Salah satunya itu dengan manual. Saya tunjukkan lagi mungkin ya. Jadi kalau manual itu kita bisa sorry. Kalau manual maka kita bisa menuliskan yang sini. Jadi kita bisa menambahkan yang entry manually. Nah, kalau misalnya kita mau menuliskannya dari buku, maka kita pilih yang sini. Pilih apakah itu buku, ataukah book chapter, ataukah mungkin proceeding, ataukah yang lainnya. Jadi pilihannya ada banyak. Bisa itu dari artikel dan sebagainya. Nah, kita pilih di sini. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah kita menuliskannya sesuai. Jadi agar referensi kita ataupun citasi kita tidak salah, maka ini harus sesuai. Judulnya, kemudian penulisnya, tahunnya, dan sebagainya itu yang harus kita pastikan informasinya benar. Kalau sudah, kita klik save. Jadi kalau diperhatikan di file saya ini, ada yang gambar PDF, ada yang tidak ada PDF-nya. Kalau yang ada PDF-nya, kalau saya klik seperti ini, dia akan menunjukkan artikelnya. Tapi kalau yang tidak ada, maka ini manual saya memasukkannya. Karena memang tidak ada artikelnya. Begitu ya, Mbak. Semoga bisa membantu. Bu, terima kasih, Bu. Ya, lanjut untuk penanya yang kedua, yaitu untuk Saudari Siti Umi Hoiria. Apabila ingin bertanya, saya persilahkan.
Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, saya Siti Umi Khairiyah dari Prodi Pendidikan Fisika semester 7. Izin bertanya. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana cara membuat citasi yang benar menggunakan reference manager Mendeley supaya tidak terdeteksi plagiarisme Turnitin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Ibu Eli, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Siti. Terima kasih. Pertanyaannya bagaimana Mendeley itu tidak membantu kita untuk tidak terdeteksi plagiarisme begitu ya. Perlu teman-teman pahami bahwa Mendeley itu bukan alat untuk memparafrasekan ataupun mengubah kalimat yang kita buat. Jadi Mendeley itu tidak membantu kita untuk menghindari deteksi plagiarisme. Jadi kalau plagiarisme itu ya terlebih lagi dari cara-cara untuk menghindarinya, yaitu dengan parafrase, kemudian parafrase ya, utamanya dengan parafrase, membuat kalimat yang lain yang maknanya sama. Tapi kalau Mendeley sejauh ini setahu saya tidak bisa, karena dia hanya membantu kita untuk mengorganisir citasi kita atau referensi kita. Begitu, Mbak. Oke, bagi Mbak Siti Umi Khairiyah, apakah bisa diterima? Bisa, Bu. Tapi kan kadang, misalnya kalimatnya menurut Sugiono tahun ini, nah itu kan mungkin bisa terdeteksi nih, Bu, dari plagiarisme Turnitin. Nah, itu apakah nggak bisa diatasi sama Mendeley ini, Bu? Misalnya diubah dengan format yang lain gitu? Nggak bisa, Mbak. Jadi kalau Mendeley itu memang dia hanya membantu kita menuliskan citasi, bukan untuk mengubah kalimat ataupun memparafrase. Jadi tetap terdeteksinya ya kalimat itu. Hanya ketika kita menggunakan Turnitin, itu kan bisa menggunakan mengeksklut ataupun tidak ikutkan referensi ataupun daftar pustaka. Nah, mungkin bisanya hanya itu. Tapi kalau kalimatnya sama persis dengan yang dituliskan di internet, yang ada di internet, itu nanti akan tetap akan terdeteksi plagiarisme. Oke, Bu. Terima kasih, Bu, atas penjelasannya. Ya, terima kasih untuk penjelasannya. Apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi? Mungkin penyampaian materi yang sangat hebat, yang sangat bisa diterima oleh semua, sehingga tidak ada pertanyaan lagi. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Ibu Eli Trisnawati yang telah mendampingi kita, yang telah mengisi acara Harlah pada kali ini, walaupun dengan keadaan yang mungkin kurang fit, kurang sehat, tapi dengan penuh semangat tetap mendampingi kita. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin sebelum saya tutup acara pada hari ini, mungkin akan ada pemberian kenang-kenangan terhadap Ibu Eli Trisnawati, MPD, dalam bentuk nanti berupa sertifikat yang secara tidak langsung merupakan bentuk ucapan terima kasih dari kami, pihak panitia, karena Ibu Eli Trisnawati sudah berkenan memberikan sedikit materi yang sangat hebat pada kita semua pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Eli Trisnawati atas materi yang telah dipaparkan. Sama-sama, dan mohon maaf ya. Mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih banyak sertifikatnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa
bisa bermanfaat dan nanti bisa dikembangkan lagi oleh teman-teman. Terima kasih. Baik Bu, sama-sama. Sebelumnya mari kita berikan applause untuk Bu Eli Trismati yang telah semangat memberikan materi pada pagi hari ini. Oke, kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi yang telah dipaparkan oleh Bu Trisnawati kali ini yaitu dari menggunakan reference manager ini kita dapat mengambil manfaat yaitu berupa mencegah kekeliruan dalam menulis citasi, juga mudah mengubah memodifikasi atau memodifikasi style. Yang keempat, berfungsi sebagai perpustakaan digital dan yang terakhir menghemat waktu. Sehingga dalam pengerjaan yang akan kita hadapi kemudian kita dapat mengerjakannya dengan mudah dengan apa yang telah dibicarakan tadi yaitu menggunakan Mendeley. Oke, apabila atas waktu yang diberikan kepada saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal kolami wa mayasturun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk para peserta bisa membuka kameranya untuk bukti bahwasanya telah dilakukan webinar pada pagi hari ini. Saya tunggu untuk para peserta bisa meng-on-kan kameranya sehingga kita mendapatkan bukti yang valid bahwasanya kita telah melakukan webinar pada pagi hari ini. Bentar ya. Yang ini kalau Mbak sebenarnya ada orang kasih mendapat soal selanjutnya. Dan juga Mbak Lisa. Satu, dua, tiga. Oke, mungkin untuk tidak meng-off-kan terlebih dahulu, apabila mungkin belum tertangkap semuanya. Yuk, pose lagi. 1, 2, 3. Oke, untuk slide berikutnya. Persiapkan pose Anda semuanya. Oke, 1, 2, 3. Untuk slide yang terakhir ya, oke, persiapkan gaya yang baru lagi. Oke, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk kita semuanya. Karena sudah saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.